Jika membicarakan tentang urban legend, hampir setiap negara di dunia ini memiliki kisah khas yang merupakan ciri khas negara mereka sendiri. Tetapi, jika harus memilih salah satu kisah urban legend yang paling menyeramkan, mungkin kisah-kisah urban legend dari Jepang. Bisa dibilang, merupakan yang terseram di antara kisah-kisah urban legend lainnya. Berikut ini adalah kisah urban legend dari Jepang yang bisa membuat bulu kuduk kamu berdiri. Satu, Onryo. Sosok Onryo dalam mitologi orang Jepang dipercaya sebagai perwujudan dari rasa benci. Dalam legendanya, sosok roh pendendam yang sering dianalogikan dalam bentuk wanita berambut panjang ini dapat menyeberang ke dunia manusia dari alam baka untuk melampiaskan rasa dendamnya pada siapapun. Dendam ini juga tak selalu menyasar manusia sebagai korbannya. Kadang, bahkan jika dendam yang ada pada Onryo sangat besar, roh ini juga dapat mengundang bencana alam dan musibah lainnya seperti gempa bumi dan juga kebakaran. Kisah urban legend Onryo sendiri mulai dikenal di Jepang sejak abad ke-8. Ketika kebanyakan orang mulai mempercayai jika jiwa-jiwa orang yang mati dengan tak tenang akan terkumpul di dalam yomi atau alam baka hingga cukup kuat, sampai bisa memiliki wujud fana sebelum akhirnya kembali ke dunia manusia untuk membalas dendam. Saking populernya legenda Onryo ini, kisah tentang roh pendendam ini sudah beberapa kali diangkat ke layar lebar. Dalam film arahan sutradara Hideo Nakata pada tahun 1998 yang diberi judul Ringu atau The Ring, yang sekaligus merupakan film horor paling menakutkan sekaligus fenomenal pada masanya. 2. Hanaku-san. Berasal dari kisah legenda yang berjudul Toire no Hanaku-san. Sosok Hanako dipercaya merupakan hantu dari seorang siswi SD yang bunuh diri di salah satu bilik toilet sekolahnya. Ia bunuh diri setelah tak tahan dengan penindasan yang dilakukan oleh teman-temannya. Sejak saat itu, arwah dari Hanako terus menghantui bilik keempat di kamar toilet anak perempuan. Kemunculan arwah Hanako tidak bisa diduga dan bisa muncul di mana saja serta kapan saja. Namun, tak perlu dikhawatirkan, karena Hanako dipercaya hanyalah hantu biasa yang tak dapat menyakiti manusia. Ia hanya akan menakuti siapapun yang ada di kamar mandi perempuan dengan tatapan matanya yang konon bersinar terang serta senyumannya yang mengerikan. Oleh karena itu, biasanya bilik keempat yang ada di kamar mandi anak perempuan di sekolah Jepang biasanya tak pernah dipakai untuk menghindari kemunculan Hanako yang tak bisa diprediksi. Selain itu, angka 4 juga dianggap sebagai angka sial di Jepang, sama halnya dengan angka 13. 3. Kuchi Sakeonna. Sosok Kuchi Sakeonna ini digambarkan sebagai hantu wanita yang selalu berjalan sendirian dengan menggunakan masker di tengah malam untuk mencari orang yang sedang berjalan sendirian, kemudian bertanya, "Apa aku cantik?" Dan jika orang itu menjawab ya, maka Kuchi Sakeonna akan membuka masker wajahnya kemudian menunjukkan mulutnya yang telah robek. Saat itu, ia akan kembali bertanya, "Bagaimana kalau begini? Apakah aku masih cantik?" Dan saat inilah teror yang sesungguhnya dimulai. Karena jika korbannya menjawab tidak, maka Kuchi Sakeonna akan mengeluarkan gunting besar untuk membunuh korbannya. Kisah Kuchi Sakeonna ini bermula dari sebuah literatur kuno yang menceritakan tentang seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian. Wanita ini memiliki wajah yang sangat cantik dan merupakan istri ataupun selir dari seorang samurai. Namun, kecantikan Kuchi Sakeonna menjadi petaka baginya, karena wanita ini menjadi sangat sombong dan gemar berselingkuh di belakang suaminya. Sang suami yang akhirnya tahu mengenai perselingkuhan Kuchi Sakeonna lalu marah dan membelah mulut Kuchi Sakeonna dari ujung telinga yang satu ke telinga yang lainnya. Setelah itu, sang suami berkata, "Sekarang, apakah
ada yang akan berkata kau cantik? Setelah peristiwa itu, Kuchisake Onna dikabarkan tewas akibat penderitaan yang ia alami dan berkentayangan hingga era modern saat ini. Namun meskipun sosok hantu ini terkesan menyeramkan dan sadis, ternyata ada cara yang cukup unik untuk lolos dari Kuchisake Onna. Cukup dengan menjawab lumayan atau biasa saja saat ia telah melepas maskernya dan bertanya, "Apa aku masih cantik?" Maka Kuchisake Onna akan merasa bingung hingga korbannya punya waktu untuk kabur. Selain itu, untuk menghindari Kuchisake Onna, terdapat cara lain yang cukup mudah, yaitu dengan tak berjalan di malam hari sendirian. Karena Kuchisake Onna hanya akan menyerang orang yang berjalan sendirian. 4. Roku Rokubi. Dalam cerita rakyat Jepang, sosok Roku Rokubi dipercaya sebagai yokai atau siluman yang memiliki wujud layaknya manusia atau lebih tepatnya seorang wanita pada siang hari. Namun ketika malam, sosoknya akan berubah menjadi siluman berleher panjang dengan wajah yang menakutkan. Wajah dari Roku Rokubi ini konon akan berubah dari seorang wanita cantik menjadi layaknya oni atau iblis saat malam hari. Segala perubahan ini merupakan imbas dari karma masa lalu Roku Rokubi yang kerap melanggar ajaran Buddha hingga terkena kutukan. Konon katanya, dulu Roku Rokubi sejatinya merupakan manusia biasa. Namun karena tingkah laku serta perbuatannya yang tak seperti manusia, Roku Rokubi mulai berubah menjadi siluman yang menyeramkan dan haus darah. Roku Rokubi suka untuk memangsa dan meminum darah korbannya. Sedangkan makanan favorit dari Roku Rokubi adalah orang dewasa yang suka berkeliaran di malam hari dan orang-orang yang melanggar ajaran Buddha. 5. Teke-teke. Sosok teke-teke dipercaya merupakan hantu dari seorang gadis Jepang yang jatuh di atas rel kereta api sebelum akhirnya terlindas dan menjadi dua. Setelah terbelah menjadi dua ini, sayangnya bagian tubuh bawah teke-teke terputus akibat terlindas kereta. Sejak kejadian tersebut, arwah gadis ini terus bergentayangan untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Hantu teke-teke digambarkan selalu berkeliaran sambil membawa sabit dengan bertumpu pada tangannya. Kemunculan sosok hantu ini biasanya ditandai dengan suara tek-tek yang berasal dari gesekan antara sabit dengan jalan yang ia lalui. Karena itulah, hantu ini dinamai teke-teke atau sebenarnya tek-tek. Namun karena lidah orang Jepang yang tak bisa melafalkan huruf mati di akhir kata, akhirnya jadilah nama hantu ini menjadi teke-teke. Masyarakat Jepang juga percaya, jika bertemu teke-teke maka sebaiknya kita harus berlari sekencang mungkin karena jika tidak, maka teke-teke akan mampu mengejar dan membelah tubuh kita menjadi dua agar mirip dengannya. Dalam kisah lain, sosok teke-teke juga dikabarkan sering muncul di sekolah-sekolah yang ada di Jepang karena merindukan teman-temannya. Namun sayangnya, jika ada yang melihatnya, teke-teke akan menjadi murka hingga mengejar orang tersebut. Nah, jadi itu dia kisah urban legend paling mengerikan dari Jepang. Untuk kalian yang mungkin lebih tahu dengan ceritanya, boleh banget ketik penjelasan kalian di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.